Nanya. Udah nyalain mas? Hah? Udah nyalain. Biasaan. Ngomong dulu. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama kami. Saya Probo, ini Mbak Wongso. Belakang itu ada mas kameramen, Ya. namanya Mas Arya. Mungkin teman-teman yang sudah menonton saya lama udah paham nih. Jadi begini teman-teman, sebenarnya itu kita sudah berangkat masing-masing Mbak. Iya betul. Tadi Mbak Wongso sebelum kita berangkat ke sini, Mbak Wongso itu udah eksplor dulu, yang dimana Mbak Wongso ada kejanggalan di desa sebelah apa gimana Mas? Iya, Ceritanya gimana tadi Mas? Jadi di perkampungan sebelah itu ada sesuatu yang aneh, wabah penyakit yang aneh, banyak orang yang tiba-tiba meninggal, lagi panen tiba-tiba meninggal, lagi nyari kayu bakar tiba-tiba meninggal, lagi tidur dikira tidur pulas malah tahu-taunya meninggal. Nah, Banyak luka-luka, terus ada yang nggak kenapa-napa tapi tiba-tiba meninggal. Akhirnya saya mengajak Mas Arya mencoba menelusuri kejadiannya seperti apa. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya ya Mas Arya. Iya. ya topiku sini ya. Hah? Itu topiku tuh, gak apa-apa Mas. Oh, iya. Jadi tadi itu kita bertemu dengan Syekh Sayyidul Malak. Sayyidul Malak. Beliau adalah penjaga dari pusaka Bismillah. Beliau juga mengatakan bahwa akan selalu mendampingi semua pemiliknya dan akan siap membantu apapun yang terjadi kepada pemiliknya, asalkan pemiliknya itu dengan niat yang baik. Nah, Jadi ceritanya sih panjang lah. ya nanti tuh Mbak. Nah ini sesuai dengan apa yang saya katakan Mbak tadi loh ya. Ini masih ada kaitannya dengan pusaka Bismillah Mbak. Jadi saya mendapat isyarah itu untuk ke Bukit Nir Nyirit Cahya. Padahal Bukit Nir Cahya ini adalah bukit yang memang nggak bisa sembarangan orang masuk. Bahkan orang-orang sini tuh sangat mengkhususkan ya, Iya. sangat mengkhususkan tempat ini, yang dimana cerita yang beredar teman, Bukit Nir Cahya ini adalah tempat berkumpulnya para wali Allah, adalah tempat pertemuan Mbah, gerbang tempat pertemuannya. Cuma pertemuannya di mana saya sendiri belum tahu. Namun saya putuskan belum menuju ke sana ya, Iya. karena ada permasalahan Mbah. Itu menjadi pemikiran saya kepikiran terus karena saya kemarin ketemu pangeran muda yang dikejar-kejar oleh pasukan kerajaan yang ditusuk ya. Iya. Terus Kenapa itu? katanya mencuri suatu Pusaka. pusaka dan meracuni ayahandanya ya. Iya. Informasinya seperti itu. Tapi saya janggal Mbah. Pangeran semuda belia itu masa mau meracuni ayah kandungnya. Yang pertama, apakah bisa jadi itu benar, bisa jadi itu salah, saya sendiri juga masih belum tahu Mbak. Terus juga yang memberitahunya katanya itu yang tahu kejadiannya itu hanya sang ya Perdana Menteri. Perdana Menteri. Wah, ini cuma satu yang tahu gitu loh. Sehingga saya memutuskan, dan saya juga membaca komentar teman-teman, terima kasih yang sudah berkomentar, bahwasanya saya harus menemui sang raja begitu. Setelah tadi saya sholat istiqoroh, saya minta petunjuk dengan wasilah tasbih al-syam, kunci korun serta bismillah, pusaka bismillah. Ya, alhamdulillah saya mendapatkan petunjuk bahwasanya saya bisa berkomunikasi langsung Mbah dengan sang kayak Sang penjaga. bukan itu yang ngomong tadi, yang mengetahui pangerannya Itu Perdana Menteri. Perdana Menteri Mbah. Masya Allah. Ini ada pikiran yang mengganggu saya Mbah, jadi saya itu lupa. Jadi kita harus itu, saya tadi udah komunikasi, hanya saya memutuskan membangun tenda di sini. Dan terima kasih juga buat sedulur semua. Alhamdulillah kita sudah memiliki genset baru. Oh iya itu. Pitoman. Kita memiliki genset baru. Ini
genset baru biar bisa buat ngecas handphone. Itu pakai kabel ini buat Lampu. cek dulu ya. Nih, Lur. Nah, biar sedikit tidak takut ini, tidak gelap Raya. Terima kasih banget ya. Pas dulu ini juga bisa buat jumper mobil nih. Buat jumper mobil ada, buat ngecas aki ada, ini buat ngecas aki. Daya tahannya ini berbulan-bulan Nur. Ini Mbah. Bawang belum punya kan? Belum. Nggak usah punya. Wis kata kita eksplor barang iki. Ini bisa juga buat lampu. Nah. Mat tidak ya? Mat. Ini juga berkat teman-teman semuanya. Loh, katanya Mas Bobo punya uang banyak. Iya, saya punya uang banyak, Lur. Tapi itu kan waktu saya ngomongin kan belum ada uangnya ya. Iya. Gitu. Ya alhamdulillah, Mbah. Persediaan rokok ada berapa slop itu di Ada di tas itu ya, Lur, tas. di dalam. Alhamdulillah juga ini semua berkat teman-teman semuanya. Terus juga teman-teman satu lagi nih, yang mau menyisihkan rezekinya untuk berbagi takjil silahkan ya. Oh iya, bulan Ramadan ini, Bulan Lur. Ramadan yang mau menyisihkan untuk bagi takjil silahkan, saya buka agar teman-teman yang jauh mungkin yang mau berbagi silahkan, nanti bisa kita salurkan, nanti kita videokan ya. Ya. Insya Allah. Dan saya juga sudah berkoordinasi dengan polsek setempat. Ada ini Pak Kapolsek namanya Pak Karseno, tadi juga mengirimkan ke saya ini ya, karena dari Koramil juga iya nih, tadi kirim ke saya ini. Tuh tadi kirim ke saya di depan kantor polisi tuh. Jadi alhamdulillah teman-teman, segala bentuk bakti sosial itu untuk kegiatan kemaslahatan umat, entah itu pembangunan masjid ya Mbah, entah itu apa, kita itu langsung berkoordinasi dengan ya tokoh adat, masyarakat, nah, seperti itu. Enggak cuma kita saja seperti itu, insya Allah. Dan saya juga ada lagi benerin rumah tetangga saya, memang rumahnya mau rubuh, jadi kita betulkan karena kita harus sisihkan rezeki yang sewajarnya harus disisihkan seperti itu. Betul. Progres masjid yang bangun sudah selesai Mbah, kemarin sudah selesai. Masih ada banyak lagi yang belum selesai sih. Ya itu ya sesuai dengan amanah itu. Nanti pertama untuk Palestina tuh Mbah, bagi teman-teman yang mau memaharkan pusaka bismillah langsung saja nanti hubungi nomornya Mbak Wongso, ada di video saya itu, ada nomornya Mbak Wongso, ada, silahkan. Saya jamin tidak akan merugi sedikit pun teman-teman. Tuh. Karena teman-teman mendengar sendiri, bismillah itu adalah kunci dari segala sesuatu Lur. Kita mau apa-apa harus bismillah. Apalagi kok ini pusakanya itu mustikanya Mbak, padahal luar biasa sekali. Tadi gimana Pak? Kamu udah nyembuhin orang-orang yang tadi Mbah? Apa gimana? Alhamdulillah, kalau orang-orang yang tadi tergeletak di pinggir sungai ya Mas Arya, Iya. kita bisa langsung sembuhkan. Tapi kalau yang sudah terlanjur meninggal kan nggak bisa disembuhkan. Terus Karena lagi sudah dikubur. pembelajaran yang sangat luar biasa ketika Mbah Wongso sama Mas Arya ke kuburan. Nah itu Saya nontonnya nangis. Teman-teman nangis juga enggak? Saya nonton nangis ya. Saya aja nonton ulang sama Mas. Hanya gara-gara anaknya tidak mau mendoakan, ternyata orang tuanya sudah meninggal itu terkena imbasnya Lur. Alhamdulillah mendalik. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua, teman-teman. Mungkin segitu saja teman-teman. Tapi sebelum itu berdoa dulu Mbak, ini kita melakukan eksplorasi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya hajati dan menghajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Oh ya, mungkin ada yang tanya, ini harganya berapa Mas Bobo? Harga aslinya 14 juta, bisa dicek di toko online. Harga aslinya 14 juta, cuma kemarin ada
potongan harga ya. Iya. Nah terus juga saya juga dapat genset, genset bukan apa, perlengkapan juga dari sedulur Darkimin. Terus power bank ada senternya itu dari sedulur Darkimin. Itu membantu banget ya. Iya, sangat membantu Lur. Terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan kalian peduli dengan kami. Insya Allah rezeki kalian akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita nanti sambung lagi nantinya. Siap. Udah, Mas. Assalamualaikum. Sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan, wahai Perdana Menteri, akhirnya kau datang menemui saya juga. Mohon maaf jika Tuan tidak keberatan, silakan Tuan masuk ke salah satu jasa dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Depan, Mbah. Silahkan duduk. Lah, sesuai dengan apa yang kita bicarakan, wahai Perdana Menteri. Iya. Telur pencahayaannya saya ini dulu. Nah, kalau kamu nggak kelihatan, Mbah? Baiklah. Tetaplah di sini kalian. Kau, Probo, Iya, benar. orang yang namanya mulai diperbincangkan di mana-mana. La haula wala quwata illa billah. Saya tidak pernah menganggap itu benar. Dan Anda, Perdana Menteri Kerajaan Mangkupitala bukan? Aku sendiri. Dan aku tahu tujuan perjalananmu. Kau menuju ke Bukit Tirik Cahaya. Tetapi, apakah kau sudah tahu bahaya yang mengintaimu di tempat ini? La haula wala quwata illa billah. Aku telah mendengar banyak hal. Salah satunya adalah bahwa sang raja telah diracuni dan tuduh. Maksud saya, seorang raja telah teracuni. Dan tuduhan itu jatuh kepada Pangeran Mawaspati. Bukankah begitu? Jadi, kau sudah tahu. Ya, aku mendengar kabar itu. Tapi aku belum tahu kebenarannya. Itu sebabnya aku tidak ingin langsung mempercayai satu pihak saja. Kemarin saya bertemu dengan sang pangeran ketika dikejar-kejar oleh prajurit. Maka dari itu saya berbicara melalui bahasa batin, memanggil engkau, Tuan Perdana Menteri, untuk datang ke sini. Ya. Sebenarnya apa maksudmu? Aku ingin mencari tahu siapa dalang sebenarnya di balik peristiwa ini. Apakah benar Pangeran Mawaspati bersalah atau ada pihak lain yang bermain dalam bayang-bayang? Iya. Probo, kau sungguh lugu. Apa yang membuatmu berpikir bahwa Pangeran Mawaspati tidak bersalah? Hah? La haula wala quwata illa billah. Karena dalam sejarah tidak semua tuduhan selalu benar.
Aku tidak menuduh siapapun, tetapi aku juga tidak bisa langsung percaya tanpa bukti yang kuat. Iya nggak, Mbah? Betul sekali itu. Kau ingin bukti, Probo? Aku punya bukti yang lebih kuat daripada sekedar bukti biasa. Silahkan katakan, Tuan Perdana Menteri. Sang raja sendiri yang memberitahuku bahwa Pangeran Mawaspati telah meracuninya. Anda yakin dengan pernyataan itu? Diriku bersumpah atas namaku sendiri. Sang raja mengatakan itu langsung kepadaku sebelum kesehatannya semakin memburuk. Jika kau tidak percaya, kau bisa bertanya langsung kepada sang raja. Jika kau bisa bertemu dengannya. Jika benar sang raja mengatakan itu, lalu mengapa ia tidak segera menangkap Pangeran Mawaspati? Sini, Mbah. Karena sang raja tidak ingin menimbulkan kekacauan di istana. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menyingkap kebenaran. Tetapi ada satu hal yang mengganjal, Perdana Menteri. Jika benar Pangeran Mawaspati berniat mengambil tahta dengan cara yang kotor, mengapa dia tidak segera melarikan diri keluar kerajaan? Mengapa dia tetap berada di sini seolah menunggu sesuatu? Mbah, Gimana? oh pintar juga, Mbah. Iya kan, saya yang ngamati sini tadi ngomong apa itu? Iya, sip, Mbah. Bagus, Mbah. Mantap, Mbah. Itulah yang tidak kalian mengerti. Pangeran Mawaspati tahu bahwa dengan tetap berada di kerajaan ini, ia bisa mengatur segalanya dari dalam. Ia tidak perlu melarikan diri karena ia yakin bahwa suatu saat nanti sang raja akan jatuh dengan sendirinya. Baik, Perdana Menteri, jika kau benar-benar yakin bahwa Pangeran Mawaspati bersalah, apakah kau bersedia memberi kau izin untuk bertemu sang raja secara langsung? Nah, itu. Mengapa kau ingin bertemu dengan sang raja? Karena aku ingin mendengar secara langsung darinya, bukan hanya dari orang lain. Jika memang benar sang raja telah mengatakan bahwa Pangeran Mawaspati bersalah, maka aku ingin mendengar itu dari mulutnya sendiri. Bukankah tadi Tuan Perdana Menteri mengatakan, jika tidak percaya, kami bisa menemui raja. Kalau kami bisa, saya meminta izin kepada Perdana Menteri. Kau tidak percaya kepadaku. Aku hanya ingin mencari kebenaran, bukan itu hal yang wajar, Perdana Menteri. Betul. Bukankah kau ingin membuktikan kebenaran? Tuan Raja, Perdana Menteri, Jangan-jangan bohong ini Perdana Menterinya. Karena kondisinya semakin buruk, ia tidak bisa bertemu siapapun.
Atau karena kau takut, Tuan Perdana Menteri? Aku akan menemukan sesuatu yang berbeda dari apa yang kau katakan. Kau mulai bermain dengan logika, Probo. Diriku suka caramu berpikir. Tetapi jangan lupa, diriku bukan musuhmu. Diriku hanya ingin menegakkan keadilan di negeri ini. Jika kau benar-benar ingin menegakkan keadilan, biarkan aku bertemu dengan sang raja. Jika tidak sekarang, setidaknya beri aku waktu hingga aku bisa mendapatkan kepercayaan istana. Baiklah, Probo. Diriku akan mempertimbangkan permintaanmu. Tetapi ingat, dunia tidak sesederhana yang kau pikirkan. La haula wala quwata illa billah. Perdana Menteri, kau mengatakan bahwa sang raja telah mengungkap sendiri bahwa Pangeran Mawaspati yang meracuninya. Bukankah seperti itu? Ya, Jika memang benar demikian, biarkan aku bertemu dengan raja. Biarkan aku menyembuhkan sang raja. Bagaimana? Agar kita bisa mendapatkan kesaksian darinya dengan lebih jelas. Bukankah kau tadi berkata bahwasanya Tuan Raja, kau mengkhawatirkan dengan kondisinya? mengapa kau begitu ingin menyembuhkannya? Kau bukan tabib kerajaan, dan kau bukan bagian dari istana. Apa hakmu untuk ikut campur? Aku memang bukan siapa-siapa, Tuan Perdana Menteri. Aku hanya seorang yang ingin melihat keadilan tegakkan. Jika memang benar Pangeran Mawaspati bersalah, maka tidak ada alasan bagimu untuk melarangku bertemu sang raja. Tetapi jika kau menolak permintaan kami justru semakin yakin bahwa ada sesuatu yang kau sembunyikan. Baiklah, jika kau begitu yakin dengan kemampuanmu, diriku akan mengizinkanmu bertemu dengan sang raja. Tetapi ingat, jika kau gagal, maka diriku tidak akan membiarkanmu keluar dari istana dengan mudah, Probo. Aku menerimanya. Baiklah, bagaimana caranya saya bertemu dengan raja? Apakah Tuan Raja bisa datang ke sini? Ya, Apa kau bisa membawanya ke sini, Tuan? diriku bisa memanggilnya. La haula wala quwata illa billah. Tuan Raja, ada yang ingin bertemu dengan Tuan Raja. Siapa? Izinkan saya, Tuan Raja, jika tidak keberatan, panjenengan masuk ke salah satu sahabat saya. Siapa? Allah. Duduklah. Nah, Siapa kau manusia?
Aku Probo, Tuan Raja yang mulia. Aku bukan tabib, tetapi aku memiliki cara untuk membantu menyembuhkanmu jika kau mengizinkanku. Jika kau memang benar bisa menyembuhkanku, maka saya akan berterima kasih. Baiklah, Tuan Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izinmu ya Allah. Dengan pusaka Bismillahirrahmanirrahim, sembuhkanlah Tuan Raja. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bagaimana Tuan Raja? Siapa kau sebenarnya, anak muda? Bagaimana kau bisa menyembuhkanku dengan cara yang bahkan tabib istana tidak mampu melakukan? La haula wala quwata illa billah. Aku hanya seorang yang berusaha menolong Yang Mulia. Jika Yang Mulia sudah merasa lebih baik, aku ingin menanyakan sesuatu yang sangat penting. Mohon maafkanlah saya. Katakanlah, Probo. Aku berhutang nyawa kepadamu, dan aku akan menjawab pertanyaanmu dengan jujur. Yang Mulia, apakah benar Pangeran Mawaspati yang telah meracunimu? Apakah Yang Mulia melihatnya dengan mata kepala sendiri? Dan mohon maaf, saya menanyakan hal ini karena kemarin saya bertemu dengan beliau. Beliau terluka parah karena dikejar-kejar oleh pasukan kerajaan. Benar. Saya melihatnya sendiri. Lihatlah, Probo. Saya masih mengingat pada saat malam itu dengan jelas. Saya sedang minum anggur di ruang pribadiku. Dan di saat itu aku melihat Mawaspati menuangkan sesuatu ke dalam cawanku. Aku merasa ada yang aneh. Tetapi sebelum sempat menegurnya, aku sudah merasakan tubuhku seperti tadi melemah. Kau mendengarkan sendiri, Probo. Sang Raja sendiri yang mengatakan bahwa ia melihat Pangeran Mawaspati meracuni minumannya. Apalagi yang kau ragukan, Probo? Yang Mulia, izinkan saya bertanya satu hal lagi. Saat itu apakah Pangeran Mawaspati mengatakan sesuatu kepadamu sebelum Yang Mulia mulai merasa lemah? Sebelum aku mulai kehilangan kesadaranku, aku ingat betul dia mengatakan sesuatu. Dia berkata, "Ayah, percayalah kepadaku. Ini semua bukan seperti yang ayah pikirkan." Namun setelah itu, saya tidak ingat apa-apa lagi. La haula wala quwata illa billah. Tuan Perdana Menteri, tidakkah itu terdengar aneh?
Jika benar Pangeran Maspati ingin membunuh sang raja, mengapa ia mengatakan sesuatu yang seolah-olah ingin menjelaskan sesuatu? Jika ia benar-benar ingin meracuni, seharusnya ia melakukannya secara diam-diam, bukan malah berbicara dan menarik kecurigaan. Itu hanya taktiknya. Ia ingin mengelabui sang raja agar tidak menyadari kejahatannya. La haula wala quwata illa billah. Atau mungkin justru ada seorang yang ingin menjebak Pangeran Maspati. Apa maksudmu? Jika benar Pangeran Maspati bersalah, mengapa ia tidak langsung melarikan diri dari kerajaan? Mengapa ia tetap berada di negeri ini, bahkan dalam kondisi dikejar oleh para prajurit? Bukankah itu tindakan yang aneh bagi seorang pengkhianat? Aku tidak mengatakan bahwa Pangeran Maspati pasti tidak bersalah, tetapi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini, Yang Mulia. Apakah ada orang lain di istana yang mengetahui bahwa malam itu Pangeran Maspati berada di ruangan pribadi Anda? Hanya beberapa orang kepercayaanku, termasuk Perdana Menteri. Jadi selain Pangeran Maspati, hanya orang-orang kepercayaan sang raja yang tahu kejadian itu. Cukup. Kau mulai berlebihan, Prabu. Bukankah sudah jelas bahwa Pangeran Mawaspati adalah pelakunya? Untuk apa? Untuk apa mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas? Karena aku ingin mencari kebenaran, bukan hanya mendengar tuduhan. Bukankah begitu, Yang Mulia? Dari mana kau tahu Pangeran Mawaspati adalah pelakunya? Bukankah aku belum sempat mengatakan apa-apa sebelum aku tidak sadarkan diri? Tuan Raja, aku mendengar laporan dari para pengawal. Tuan Raja, Siapa yang memberi laporan itu? Sepertinya ada lebih banyak hal yang belum terungkap di sini, Tuan Raja. Robo, jika kau merasa bahwa ada sesuatu yang belum terungkap, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang Mulia, izinkan aku mencari Pangeran Maspati dan mendengar langsung darinya. Jika ia benar-benar bersalah, aku akan membantu kalian menemukan bukti yang kuat. Tapi jika tidak bersalah, maka ada seseorang di dalam istana yang telah mengkhianatimu. tapi Diam kau. Aku ingin mendengar kebenaran. Aku akan memberikanmu izin untuk mencari Pangeran Mawaspati. Jika kau berhasil membawanya kembali dan membuktikan kebenaran itu, maka saya akan memberikanmu kepercayaan penuh. Terima kasih Yang Mulia. Aku akan membawa jawaban yang kau butuhkan. Dan saya akan mulai mengawasi siapa yang menjadi pengkhianat.
La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sihir apa? Apa ini? Apa-apaan ini? La haula wala quwata illa billah. Ini bukanlah sihir apapun, Perdana Menteri. Dan mohon maaf Tuan Raja, aku ingin bertanya satu hal terakhir. Kenapa kau tega ingin membunuh Pangeran Mawaspati, Tuan Raja? Darah dagingmu sendiri. Jujur saja, saya mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, Tuan Raja. Saya mengetahui bahwa saya diberitahu oleh pusaka Bismillah ada suatu hal yang ganjil. Saya mengulur-ulur waktu agar kalian semakin bisa berpura-pura. Saya tahu kau hanya berpura-pura sakit, Tuan Raja. Namun saya ingin melihat sejauh mana drama kebohongan yang kalian akan mainkan. Yang mulia, aku ingin bertanya sesuatu yang lebih mendalam tentang kejadian malam itu. Silakan tanya. Jika benar Pangeran Maspati yang meracunimu, lalu mengapa kau tidak langsung memanggil prajurit untuk menangkapnya di tempat? Mengapa kau membiarkan pergi? Sudah jelas di sini permainanmu. Aku hanya ingin memastikan katanya bahwa dia tidak menjebak orang yang salah. Tapi Perdana Menteri, kalian berdua ketika saya temukan dan ketika raja saya sembuhkan, ternyata kau hanya berpura-pura saja. Aku telah menangani berbagai orang yang terkena racun sebelumnya. Biasanya tubuh mereka menunjukkan gejala tertentu, keringat dingin, kulit membiru, nafas yang berat. Tapi tubuhmu, yang mulia, tampak baik-baik saja. Hanya sedikit lemah, bukan tanda seorang terkena racun, melainkan seseorang yang sengaja berpura-pura sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Yang mulia, sebenarnya siapa yang ingin menyingkirkan Pangeran Maspati? Benarkah dia yang bersalah atau ada seorang yang takut kekuasaan akan terguncang jika dia tetap hidup? Sejak awal aku merasa bahwa ini bukan hanya masalah pengkhianatan, ada sesuatu yang lebih besar terjadi di balik layar. Kini aku semakin yakin dan aku sudah yakin Pangeran Maspati bukanlah pelaku, tapi ia justru adalah korban. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Tunduk kalian. Tega sekali kau, Tuan Raja. Kau ingin membunuh Pangeran Maspati, darah dagingmu sendiri. Kenapa? Kau ingin membunuh Pangeran Maspati? Karena dia bukan anakku. Hah? Bukan anakmu? Pangeran Mawaspati bukanlah anak kandungku.
Dia adalah anak dari kakakku, raja sebelum diriku, yang telah mati dalam kudeta istana. Jelaskan, Tuan Raja. Dulu kakakku adalah raja yang sah, tetapi istana penuh dengan intrik dan pengkhianatan. Aku dipaksa untuk menggulingkannya oleh para penasehat dan pejabat istana. Mereka mengatakan bahwa kakakku telah melemah, dan jika dia terus berkuasa, kerajaan ini akan jatuh ke tangan musuh. Aku tidak pernah ingin menjadi raja. Aku hanya seorang adik yang ingin melindungi keluarganya. Tetapi saat itu, mereka mengatakan bahwa hanya aku yang bisa menyelamatkan kerajaan. Aku diperdaya, dimanipulasi, dan akhirnya aku ikut serta dalam kudeta yang menggulingkan kakakku sendiri. Akhirnya kau mengakuinya, Tuan Raja. Ya, aku mengakuinya. Aku telah melakukan dosa terbesar dalam hidupku. Lalu bagaimana dengan Pangeran Maspati? Ya, agar tahta ini tetap aman di tanganku, Wala kuata. Maksudnya bagaimana, Tuan Raja? Pada saat itu keadaan Pangeran Maspati bagaimana waktu ada kudeta? saat itu Pangeran Mawaspati masih bayi. Dia adalah anak dari kakakku yang seharusnya menjadi raja berikutnya. Tetapi karena aku telah merebut tahta, mereka menyarankan agar anak itu untuk dibunuh. Mereka ingin membunuh bayi yang tidak bersalah. Ya benar. Kenapa? Karena agar tahta ini tetap aman di tanganku. Jadi selama ini kalian tahu bahwa Pangeran Maspati bukan putramu. Perdana Menteri. Dari pewaris sah kerajaan ini. Iya. Tetapi aku tidak bisa membunuhnya. Mengapa, Tuan Raja? Aku adalah seorang pengkhianat. Tetapi aku masih memiliki hati. Aku tidak bisa membunuh darah daging kakakku sendiri. Aku membesarkannya sebagai putraku sendiri, agar dunia tidak tahu siapa dia sebenarnya. Jadi alasannya kau ingin membunuhnya sekarang adalah karena dia akhirnya mengetahui kebenarannya. Bukankah begitu? Pangeran Mawaspati tahu bahwa dia adalah pewaris sah kerajaan ini. Iya. Lantas, dia setelah mengetahuinya, kalian melakukan sesuatu hal yang sangat keji.
Apa itu kehendakmu, Pangeran Perdana Menteri? Kau masih berpikir bahwa kau memiliki hati yang mulia? Tidak. Kau hanya takut kehilangan tahta. Kehilangan tahta yang kau rampas. Itu sebabnya aku selalu mengatakan bahwa kita harus menyingkirkan Pangeran Mawaspati sebelum dia semakin kuat. La haula wala quwata illa billah. Yang mulia, dengarkan saya. Inilah, saya sangat marah dengan kalian berdua. Tahta yang kau duduki telah ternoda dengan dosa-dosa besar yang kau mengambil sesuatu bukan milikmu. Dan kini kau mencoba mempertahankan dengan cara yang sama. Tetapi ketahuilah, keadilan tidak bisa ditekan selamanya. Cepat atau lambat kebenaran akan datang membalas. Tuan Raja, apa kau tidak takut dengan dosa-dosa yang kau pikul? Tetapi ketahuilah. Apa Tuan Raja? Jadi, apa yang harus kulakukan sekarang? Kau memiliki dua pilihan. Bertahan dengan kebohongan ini atau melanjutkan dosa ini. Atau menyerahkan tahta kepada pewaris yang sah dan menebus kesalahanmu. Dan kau Perdana Menteri, kau hanya penghasut. Serahkan tahta itu, Tuan Raja, kepada sang pangeran. Jangan dengarkan dia, Tuan. Jika Tuan menyerahkan tahta, Tuan akan dihancurkan. Hanya dengan kekuasaan Tuan bisa bertahan. Kau dengar itu, Tuan? Kau berbicara seperti seorang yang selama ini menjadi dalang di balik segalanya, Perdana Menteri. Lebih baik kau menyalah dariku. Tuan Raja, Apa yang kau lakukan? saya hanya melemahkan dia. Saya tidak membunuh dia. Aku tidak datang untuk menggulingkanmu, Tuan Raja. Aku tidak datang untuk menjatuhkanmu. Aku hanya datang membawa kebenaran, agar kau bisa melihat dengan jernih jalan yang harus kau tempuh sebelumnya. Dan sebelum terlambat, Tuan Raja, kau harus ingat dosa-dosamu. Aku telah melakukan banyak dosa, Robo. Aku telah merebut tahta yang bukan milikku. Aku telah mengkhianati darah dagingku sendiri. Dan aku telah bersekongkol dalam rencana busuk untuk membunuh pewaris sah kerajaan ini. Lalu apa yang harus kau lakukan? Tuan Raja, kau harus mengetahuinya. Ingatlah Tuan Raja, kekuasaan bukan untuk dipertahankan, tetapi untuk diamanahkan. Yang mulia, kekuasaan bukanlah sesuatu yang bisa kau genggam selamanya. Kekuasaan bukanlah hak yang diwariskan. Bukan pula harta bisa diwariskan. Kekuasaan adalah amanah yang diberikan kepada seseorang untuk dijalankan dengan keadilan. Jika amanah itu kau gunakan untuk menindas, maka suatu saat kau akan dihancurkan oleh kezalimanmu sendiri. Dahulu Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan atas manusia dan jin. Tetapi apakah ia pernah takut kehilangan tahtanya? Tidak, Tuan Raja. Karena ia tahu bahwa kekuasaan hanyalah titipan dari Allah.
ia tidak mempertahankan kekuasaannya dengan tipu daya, tapi dengan keadilan. Ingat Tuan Raja, kebenaran akan datang meski ditutupi oleh kekuatan sekuat apapun. Kau telah mencoba menyembunyikan kebenaran yang mulia, tetapi lihatlah kebenaran yang tetap muncul. Tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Cepat atau lambat ia akan terbuka seperti cahaya yang menembus kegelapan. Jangan takut pada kebenaran, karena kebenaran itu tidak akan menghancurkanmu. Yang menghancurkanmu adalah kesombongan yang membuatmu tetap dalam kesalahan, Tuan Raja. Terlebih lagi, Perdana Menteri tadi berbicara atau hanya berbicara seperti seorang ideal. Di dunia ini hanya orang yang kuat yang bertahan. Jika sang raja menyerahkan tahtanya, maka dia akan hancur. Tuan Raja, ingat, Perdana Menterimu itu adalah penghasut. Yang menghancurkan bukanlah orang yang melepaskan kekuasaan, tetapi orang yang mempertahankan dengan kebohongan dan pengkhianatan, Tuan Raja. Seperti halayaknya Perdana Menterimu. Jika seorang mempertahankan kekuasaan dengan suliman, maka ia akan hancur oleh rakyatnya sendiri. Tetapi jika seorang menyerahkan kekuasaan dengan keridoan, maka Allah sendiri yang akan menjaga kehormatannya, Tuan Raja. Aku sarankan kepada engkau, Tuan Raja, bertobatlah. Tobat adalah jalan menuju keselamatan. Yang mulia Raja, belum terlambat untuk bertobat. Selama nyawa masih di badan, selama Allah masih memberimu waktu, kau masih memiliki kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Menebus kesalahan bukan berarti menghapus dosa di atas kertas, tetapi dengan membalikan hak kepada yang berhak dan meminta maaf kepada mereka yang telah kau sakiti. Tuan Raja, Aku telah salah. Aku telah salah. ya, kau salah, kau dibutakan oleh kekuasaan, Tuan Raja. Kau mengkhianati kepercayaan rakyatmu sendiri. Kau berdosa, Tuan Raja. Apa yang harus kulakukan untuk menebusnya, Rupo? Serahkan tahta kepada pewaris yang sah. Kembalikan keadaan yang telah kau rampas. Sekarang, turunlah kau dari tahtamu. Singkirkan makhluk-makhluk yang menghasutmu. Jujurlah kepada rakyat-rakyatmu bahwa kau telah berbuat salah bersama mereka. Kau harus menerima hukuman sesuai dengan apa yang ada di kerajaanmu. Jika kau ingin menerima atau jika kau ingin menghilangkan dosa-dosamu. Apakah dengan itu cukup? Apakah dosa-dosaku akan terhapus? Bertobatlah sesuai dengan kepercayaanmu, Tuan Raja. Pergilah kau. Akan aku cari pangeran Mawaspati. Baiklah, silakan kau cari beliau. Saya telah menyesali dengan perbuatan yang saya lakukan selama ini.
teman-teman lihat dari pandangan matanya dia ketika mereka bertemu dengan saya. Mereka mau menjawabnya pun mereka seperti orang bingungan, teman-teman. Jadi misteri di balik ini ternyata pelakunya adalah rajanya dan Perdana Menteri serta jajaran-jajaran dalamnya. Nanti saya akan mengutus Al-Namir Al-Hakim untuk membereskan persoalan yang ada di kerajaan ini. Teman-teman, bismillah. Belum dimatiin itu ya. Allahu Akbar. Apa ada pesan mau disampaikan? Pesan-pesan. Iya. Kamu yang Yang peduli. pintar ngomong. Yang peduli Palestina, Mbah. Alhamdulillah Mas Robo kemarin sudah mendapatkan atau beberapa orang yang sudah memahari ini pusaka Bismillah. Jadi karena saya takut uangnya kepake sama saya, takut ya namanya manusia, apalagi ini mau lebaran. Jadi niatnya sih nanti seadanya dulu ya kita kirimkan Salurkan ke langsung. Palestina. Hmm. Gimana? Setuju apa Ya tidak? setuju, Mbah. Takutnya ini lebaran banyak Monggo, butuhnya Bapak malah. mau zakat fitrah ini mumpung momen lebaran loh, Mbah. Betul sekali ini. Buat teman-teman ini seperti yang sudah disampaikan oleh banyak makhluk bahwa pusaka Bismillah ini bukan hanya sekedar batu biasa, bukan hanya sekedar pusaka biasa, namun pusaka Bismillah ini adalah sebuah mana? Ngising ya? Enggak, Biasanya isi. sebuah ilham, sebuah rahmat. Betul yang dikatakan Mas Rob. Iya. Sebuah ilham, sebuah rahmat. Oke, udah cukup. Tidur dulu. Iya pasti dari. Yang memaharkan silahkan ya, Mbah. Yang memaharkan silahkan hubungi nomor saya. atau Terserah nomor teman-teman mau mengatakan bahwa pokok jimat ataupun saya pokok jimat terserah. Ya. Yang jelas ini uangnya akan disalurkan untuk saudara kita. Betul sekali. Yang penting kita bermanfaat untuk orang lain. Betul. Oke. Dan dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini tuh Mas Rob.